Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya merupakan mahasiswa D3 Teknik Informatika dari Universitas 11 Maret Surakarta dari kelas TC 2019 dengan NIM M3119067. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya yang berjudul Digital Learning Platform. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa sih Digital Learning Platform itu. Jadi, Digital Learning Platform merupakan sebuah e-learning yang ditujukan untuk pelajar yang memiliki beberapa fitur khusus, yaitu materi, tugas, diskusi, kuis, dan juga presensi. Oke, untuk lebih lanjutnya, mari langsung kita bahas ke demonstrasi. Oke, kita mulai dari demo untuk dari sisi adminnya ya. Ini kita login dulu. Yang pertama kita harus login dulu. Kemudian ini adalah tampilan untuk dashboard admin. Di sini ada beberapa menu, yaitu pengguna, master, dan mapel. Nah, pengguna di sini tuh admin bisa menambahkan user. Jadi yang bisa menambahkan user itu hanya admin. Ini contohnya beberapa user yang sudah dibuat oleh admin. Ada admin dan sebagainya ini. Nah, di sini juga ada role atau hak akses yang dimana ada 3, yaitu regular user, manager, dan juga admin. Nah, regular user itu merupakan role untuk siswa atau user yang bisa ngelihat doang gitu ya. Kemudian untuk manager itu role untuk guru, jadi dia bisa menambahkan dan juga bisa melihat. Dan yang terakhir role admin, dia bisa menambahkan semuanya. Nah, perbedaannya dari admin sama guru itu kalau admin bisa menambahkan pengguna ini. Kalau guru, dia hanya bisa menambahkan materi, diskusi, tugas, dan ujian gitu. Oke, kita coba masuk ke menu master. Di sini ada beberapa submenu, yaitu ada guru, siswa, fakultas, jurusan, dan juga mapel. Oke, kita coba ke guru. Nah, di sini ada satu contohnya, ini ada Mrs. Tika. Di sini admin bisa menambah, edit, hapus, dan juga detail ya. Coba kita klik detail. Di sini bisa menampilkan detail dari biodatanya guru Tika ini. Oke, yang selanjutnya ada siswa. Admin juga bisa menambahkan siswa. Seperti ini, bisa menambah, edit, delete, dan juga detail. Kemudian untuk fakultas, ini beberapa fakultas yang ditambahkan oleh admin. Di sini admin bisa menambah, edit, dan hapus. Nggak ada detailnya karena yang ditampilkan hanya ini ya. Kemudian ada submenu jurusan. Di jurusan ini ada nama dan juga fakultas. Jadi di jurusan ini terrelasi dengan tabel dari fakultas tadi. Gitu. Jadi kalau kita mau menginputkan, contoh kita mau menambahkan sebuah jurusan, kita harus menginputkan nama dan juga memilih fakultas apa gitu, sesuai dengan apa yang sudah kita tambahkan di fakultas tadi. Ini untuk menu jurusan. Kemudian kita masuk ke mapel. Di sini mapel terrelasi dengan jurusan. Nah, jadi jurusan yang ditambahkan tadi bisa kita pilih saat menambahkan mapel ini gitu. Di sini ada nama, jurusan, guru, deskripsi, SKS, dan juga semester. Di sini admin bisa nge-create, edit, dan juga hapus. Oke, kemudian kita masuk ke menu mapel. Di sini ada beberapa submenu, yaitu materi, diskusi, tugas, presensi, dan juga ujian. Yang pertama kita masuk ke submenu materi ya. Nah, di sini admin bisa menambahkan materi sesuai dengan mapel atau matkul yang dipilih. Contohnya kita kalau mau menambahkan sebuah materi, kita harus menyebutkan nama materinya apa, isinya apa. Misal ada file, kita bisa menambahkan file, video kita bisa menambahkan video. Kemudian kita harus memilih mapel apa atau matkul apa materi ini gitu. Contohnya ada 1 ilmu hukum karena tadi di
di ini data mapel ini cuma ada satu gitu, ilmu hukum satu ini, yaitu untuk materi. Kemudian yang kedua ada diskusi. Diskusi di sini admin bisa menambahkan atau membuka sebuah forum diskusi sesuai dengan mapel yang dia pilih gitu. Ini hampir sama, cuma perbedaannya dia inputannya cuma teks gitu. Oke, yang selanjutnya ada tugas. Ini sama juga kayak yang menu sebelumnya. Di sini admin bisa menambahkan tugas-tugas ya sesuai dengan mapel yang dipilih gitu. Ini judul di tabelnya ini ada judul, isi, dan file. Contoh misal tugas itu membutuhkan sebuah file untuk perintahnya gitu bisa dimasukkan ke sini. Atau hanya sebuah teks aja bisa juga masuk ke sini gitu. Nah, selain itu di admin atau di guru ini sama ya buat fiturnya. Di sini bisa melihat detail tadi. Kalau ini contohnya nih tugas pertama dengan isi ini mata pelajaran ilmu hukum 1, kalau kita lihat detailnya itu kita bisa lihat user siapa aja sih yang udah mengerjakan atau mengumpulkan tugas itu gitu. Di sini ada 3, ada admin user 1 yang udah mengerjakan tugas pertama ini gitu. Kalau kita lihat tugas dari pengajar ya, kita coba lihat, di sini belum ada yang mengerjakan, jadi nama siswanya 0. Gitu. Itu untuk detail dari tugas. Kemudian untuk yang selanjutnya ada persensi, submenu persensi. Di menu persensi ini sama kalau mau menambahkan, di sini bisa menambahkan mapel, hari, tanggal, jam mulai, dan jam akhir. Seperti persensi pada umumnya. Ini admin bisa menambah, edit, dan juga hapus. Kemudian ini untuk detailnya, admin bisa melihat siapa aja sih yang belum dan sudah absen gitu. Ini contohnya, ini usernya ada 7. Ini belum absen semua ya. Jadi di sini yang hadir 0, belum absen 7, izin 7, dan sakit 0. Maaf. Oke, kemudian kita coba lihat menu persensi yang lainnya, data menu persensi lainnya. Ini kalau kita lihat ini atau hukum 1 hari Senin ini yang hadir 1, yang belum persensi 3, totalnya 4. Jadi di sini yang hadir 1, belum persensi 3, izin 0, dan sakit 0 gitu. Itu untuk menu persensi. Kemudian kita lanjut ke submenu ujian. Oke, di menu ujian ini kuis ya, biasa saya panggilnya kuis. Ini mohon maaf salah penamaan aja. Ini ada tambah, edit, delete, dan juga detail. Nah, di sini kalau untuk tambahnya, di sini kita bisa menambahkan judul. Contohnya ujian 1, mata pelajarannya karena hanya ada 1 tadi, hukum 1, jam 1. Gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaannya. Contoh nih, 1 tambah 1. Nah, kita bisa menambahkan jawabannya atau opsinya gitu. Nah, di sini kita bisa kalau untuk jawaban benarnya kita bisa centang gini. Nah, ini menandakan kalau jawaban benarnya itu B gitu. Ini juga bisa nambah pertanyaan, juga bisa hapus gitu. Kalau udah, kita bisa simpan. Nah, ini udah kesimpan tadi kuis. Nih, ini untuk detailnya. Nah, untuk detailnya itu seperti ini. Jadi di sini admin bisa melihat user-user yang sudah mengerjakan kuis tersebut gitu. Ini contohnya admin, user, Mas Widi, user 2, user 3 itu udah mengerjakan kuis ini gitu. Dan ini nilainya mereka. Nilai ada yang 100, 50, 0 ini. Dan di sini juga ada rata-ratanya. Rata-rata dari kuis ini. Gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat ini bisa
kita menampilkan jawaban dari si user tersebut. Ini contohnya 1, ini jawabannya dia dan skornya. Kalau skor 1 itu berarti benar ya. Kemudian ini contoh nih yang user nilainya 50, berarti harusnya salah 1 ya. Nah, ini dia salahnya di nomor ini. Jawabannya dia 1, harusnya kan 2. Yaitu untuk submenu ujian. Nah, mungkin untuk adminnya cukup kita lanjut ke user. Oh iya, kalau untuk guru itu hampir sama sebenarnya sama admin, cuma bedanya itu di menu master itu kalau untuk role admin, role guru itu nggak ada. Kita coba masuk dulu deh ya. Ini merupakan dashboard untuk guru. Di sini cuma ada mapel, materi, diskusi, tugas, kuis, dan juga presensi. Jadi nggak ada menu untuk pengguna, untuk menambahkan user, dan juga nggak ada untuk masternya. Jadi guru itu nggak bisa menambahkan fakultas, jurusan, dan lain-lain itu. Ini untuk menu-menunya sama. Jadi saya nggak akan mendemokan karena sama, 100% sama dengan yang ada di admin. Oke, yang selanjutnya untuk user. Ini kita masuk sebagai user. Nah, ini merupakan dashboard untuk user atau siswa. Di sini ada menu dashboard, fakultas, jurusan, dan mata kuliah. Nah, kalau kita klik fakultas, ini ada beberapa fakultas yang udah ditambahkan oleh admin ya. Kemudian ini jurusan, juga ada beberapa jurusan yang udah ditambahkan oleh admin. Jadi di sini semua jurusan yang ada gitu. Ini juga mata kuliah, ini juga semua mata kuliah yang ditambahkan oleh admin. Nih, kalau misalnya kalau mata kuliahnya banyak gitu ya, masa kita harus nyari satu-satu kan agak memakan waktu. Jadi di sini bisa kalau kita mau nyari mata kuliah atau jurusan yang ada di fakultas itu, kita bisa klik ini, klik view detail. Nah, ini merupakan jurusan-jurusan yang ada di fakultas hukum tadi, yang kita pencet tadi, yang kita view detail tadi, gitu. Nah, di fakultas hukum itu ada 2 jurusan, yaitu ilmu hukum dan hukum. Kemudian kalau kita klik view detail ini, nah ini menampilkan jurusan yang ada di menampilkan mapel yang ada di jurusan tersebut gitu. Contohnya di ilmu hukum kan tadi mapelnya cuma 1, ilmu hukum 1. Kemudian kalau untuk jurusan hukum, nah ini nggak ada mapelnya, jadi kosong. Oke, kita masuk ke halaman mapel. Nah, ini merupakan mapel atau matkul ya teman-teman. Nah, ini merupakan detailnya mata kuliah hukum 1 dengan dosennya Fisika, jurusannya ilmu hukum. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya, materinya ini, jumlah SKS ini, semesternya ini. Kita bisa lihat ini materinya. Ini kan tadi di submenu materi ya. Ini menu materi. Nah, di sini itu kita bisa ngelihat nih pengantar hukum, isinya di sini bisa download. Ini download mulai download dari materinya, ini PDF. Kemudian di sini juga ada video gitu. Oke, ini bisa di play, bisa di jeda layar penuh, download, itu juga bisa. Oke, itu untuk menu materi. Kemudian kita masuk ke diskusi. Diskusi ini di mata kuliah ilmu hukum 1 ini ada 3 diskusi. Kita coba buka 1 diskusi. Nah, ini untuk tampilan diskusinya. Jadi di sini ada diskusi ini yang dibuka oleh admin atau guru ya. Di sini bagaimana hukum di Indonesia. Nah, user itu bisa menjawab. Contohnya baik gitu ya. Bagaimana hukum Indonesia baik. Nah, jadi nanti akan tambah. User 1, ini karena user 1 ya, menambahkan komentar baik 1 detik yang lalu. Dan di sini juga akan bertambah jumlah komentarnya menjadi 4 gitu. Oke. Oke, itu untuk diskusi. Di sini ini untuk diskusi 2, ini ada juga. Kemudian lanjutnya ada tugas. Nah, jadi di tugas ini kan ada beberapa tugas.
Di sini kalau user mengupload jawaban, nanti di sini keterangan akan menjadi Anda sudah mengerjakan begitu. Dan ini tombol upload ini akan hilang. Itu untuk tugas. Kemudian untuk kuis, di sini ini kuis yang udah tadi kita tambahkan. Ini karena si user satu ini udah mengerjakan, jadi udah ketampil ya nilainya berapa. Kalau ini kan tadi kuis yang baru aja kita tambahkan, jadi dia belum mengikuti ujian keterangannya. Gitu. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita bisa nge-review nih. Usernya bisa nge-review, dia salah di mana sih di kuis tersebut gitu. Nah, ini yang merah itu yang benarnya, yang salahnya dia jawabnya, yang dua ini merupakan jawaban benarnya. Gitu. Nah, ini gitu. Itu untuk kuis. Ini kalau misal si mau mengerjakan gitu ya, tambah 1, misal jawabannya dia benar nih, berarti harusnya 100 ya nilainya. Nah, dia nih, nah dia nilainya jadi 100 gitu. Kalau kita review, nah dia juga benar. Oke, itu untuk menu kuis. Selanjutnya ada menu presensi. Di sini ada 3 presensi dengan detailnya ini. Di sini user bisa melakukan presensi. Kita coba presensi ya. Contohnya hadir. Oke, presensi berhasil. Harusnya di sini dia, oh ya ini kehadirannya jadi hadir gitu, karena tadi kan sebelumnya belum hadir ya, karena kita tadi udah presensi, jadi keterangannya hadir. Dan kalau kita klik lagi, itu akan menampilkan ini detailnya. Anda sudah presensi tanggal ini jam segini, keterangannya hadir. Mungkin sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan kontak di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.